Bisa lah, biasa ino tuh tempo. Oke, selamat pagi kakak-kakak. Pagi Kak Hardi. Pagi kakak. Pagi. Oke, kita mulai kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Ini kita ada pertemuan sekitar 2 jam untuk membahas terkait dengan pengenalan LMS, di mana LMS-nya sudah disemangati ya, LMS kakak-kakak semua terkait dengan apa yang nanti harus kakak-kakak lakukan ketika akan memfasilitasi peserta dalam kegiatan diseminasi PKK PJOK yang bermoda daring. Intinya ada sekitar ya dari kegiatan selama 3 bulan itu lumayan banyak darinya karena luringnya hanya sekitar 8 hari, jadi sisanya adalah daring. Nah, di situ nanti semuanya kakak-kakak harus memfasilitasi, harus bisa mengoperasikan LMS semuanya terkait dengan apa yang harus dilakukan. Semuanya sudah disediakan, tinggal bagaimana ini kakak-kakak bisa masuk, kemudian memahami fitur-fiturnya dan mengoperasikannya. Nah, untuk 2 pertemuan terakhir ini, hari ini dan besok, kita akan ngebahas itu yang berhubungan dengan bagaimana kakak-kakak akan memfasilitasinya. Sudah ada yang mencoba-coba buka LMS-nya yang kemarin untuk latihan 01 dan 02? Sudah Kak. Ada yang sudah dipahami, jadi 01 itu sebagai fasilitator, 02-nya sebagai peserta. Jadi nanti bagaimana kakak-kakak akan memfasilitasi minimal nanti untuk besok kita akan simulasi bagaimana memberikan penilaian. Jadi nanti ada yang berperan sebagai peserta atau semuanya sebagai peserta. Jadi mencoba mengupload apa saja pura-pura diupload dan nanti bagaimana membuka sebagai fasil dan memberikan penilaiannya di fitur nilai. Tapi sebelum semuanya itu berjalan, karena kalau luring ini berhubungan dengan kegiatan rekaman, jadi nanti kakak-kakak juga harus memahami apa yang harus dilakukan ketika melakukan tatap maya ini. Jangan hanya sekedar melakukan tapi ternyata tidak ke-record, dan itu lebih banyak artinya nanti sayang kalau tidak dibayar, karena dibayarnya berdasarkan bukti rekaman yang sudah ada. Nah, di dalam kegiatan ini salah satu yang harus kakak kuasai nanti adalah bagaimana membuat Jimit atau ruang kelasnya, beserta bagaimana membuat board breakout-nya dan bagaimana nanti download hasil rekaman, kemudian mengunggahnya ke YouTube dan menyematkannya pada time span. Berapa yang harus disematkan, nah itu harus dipahami karena kalau tidak sesuai nanti ya tidak dibayar. Itu. Nah, untuk yang pertama ini nanti kita akan mencoba memfasilitasi terkait bagaimana kakak-kakak bisa membuat ruang kelasnya dulu, karena kalau di Banten saya enak dari mulai kelasnya, boardnya sampai ke upload ke YouTube semuanya udah dibuatin oleh admin. Saya tinggal mengupload saja link YouTube-nya ke dalam time span atau ke dalam Pranala yang nanti akan dihitung JP-nya. Tapi kalau di Maluku ini saya sama sekali juga nggak tahu adminnya siapa, karena memang nggak pernah ikut masuk kelas, kontak juga nggak pernah, nanya juga nggak pernah ada kontak dengan admin, jadi semuanya serba sendiri. Nah, nanti kakak-kakak semuanya akan mendapatkan satu admin. Jadi satu fasilitator, satu admin. Fungsi admin adalah nanti yang berhubungan dengan misalnya ada peserta yang telat mengunggah tugas, nanti akan dibukakan, kemudian memastikan bahwa LMS-nya berjalan,
Kalau misalnya ada trouble dengan LMS, itu tugas admin karena kita tidak bisa menguprak-uprak LMS. Kalau memang LMS-nya error, ya sudah, pasrahkan saja kepada admin. Jadi nggak usah bingung. Kalau kakak-kakak nggak bisa login, pasrahkan saja pada admin. Nah, itu fungsinya admin harus selalu aktif, dan alhamdulillah di Maluku ini saya tidak mengenai kendala dengan LMS, jadi akhirnya nggak perlu juga admin gitu, nggak kepake juga kalaupun ada admin gitu. Itu salah satunya. Nah, sebelumnya kita mulai kegiatan yang berhubungan dengan pengenalan LMS ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan untuk kegiatan sebelumnya. Silakan. Yang belum siapa ya? Kak Sahrul ya. Kak ya. Sama Kak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba memfasilitasi dulu. Tapi sebelumnya terkait dengan LMS yang sudah dibuka, nanti kita akan cek dulu seperti apa bentuknya. Sebentar, saya izin bagi layar dulu. Ya, ini LMS yang nanti kakak-kakak akan fasilitasi. Ini yang pertama adalah peran fasilitator dan kelas kepada kelas diseminasi. Yang pertama ini harus dipahami dulu peran-perannya, pembagian perannya harus jelas. Jangan nanti overlap atau saling tuding, loh itu kan tugas ini, tugas itu, gitu, biar jelas. Yang pertama adalah ini kerangka desainnya dulu. Nah, bentar. Oke, jadi terkait dengan desainnya, ini ada persentase-persentasenya. Ada asinkronus selama 25%. Asinkronus itu yang nanti ini bobotnya ya, terkait dengan mereka membaca sendiri materinya, kemudian mereka bisa nanti mengimplementasikan apa yang dia dapat dalam proses pembelajaran di sekolah, dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, seperti misalnya apa yang diminta, misalnya kemarin tugas refleksi, itu termasuk tugas asinkronus, itu sebobotnya selama 20%. Kemudian ada tatap maya atau sinkronus yang seperti ini. Nah, itu isinya adalah elaborasi pemahaman, kemudian belajar bersama guru intinya, seperti artinya nanti kakak-kakak mengcopy saja kegiatannya plek seperti ini. Jadi ketika mereka akan asinkronus, ya kakak-kakak hanya buka LMS saja, siapa yang sudah buka, siapa yang belum, si A sampai mana, si B sampai mana, itu nanti semuanya bisa dipantau. Kemudian kalau memang belum ada yang melakukan sesuai dengan time-nya atau timeline-nya, nanti bisa diberikan informasi. Kemudian tatapannya seperti ini, isinya adalah bagaimana kakak-kakak bisa menyimpulkan, bagaimana kakak-kakak bisa memberikan pemahaman secara singkat atau rangkuman materi yang sudah mereka baca di dalam LMS. Misalnya modul 21 terkait dengan pembelajaran media yang efektif.
Seperti apa yang efektif itu meskipun mereka baca modulnya berpuluh-puluh lembar, dan nanti kakak-kakak akan harus bisa menyimpulkan inti dari modul itu apa. Nah, itu ada di dalam sinkronus atau kegiatan seperti ini. Dan semuanya nanti itu sudah ada bahannya, kakak-kakak tinggal membaca saja atau menggunakan PPT-nya saja, kecuali atau nanti mau direvisi atau mau dirubah silakan. Kemudian pembelajaran tatap muka yang kemarin saya tidak bisa hadir ke sana, itu selama 8 hari. Nah, itu hanya untuk modul 2 saja. Kemudian penguatan di modul 1 juga terkait dengan apa yang sudah dipelajari selama sinkronus. Sinkronus. Nah, secara tatap muka ini seperti kemarin yang kakak lakukan dari modul 21 sampai modul 25, dari mulai pembelajaran berjuang yang aktif sampai kepada SEM. Akan seperti apa modelnya, silahkan nanti didiskusikan lagi dengan teman-teman sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan moderasinya, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Artinya nanti harus sepakat seperti apa kegiatannya, silahkan nanti dikondisikan. Ini rangka desainnya. Kemudian ini tugasnya, peran dan segala macamnya, admin dan fasilitator sudah jelas, artinya nanti jangan tarik-menarik atau jangan tuding-menuding atau jangan berebut tugasnya siapa, tugas apa. Yang pertama adalah tugas admin kelas. Mengecek pengumpulan tugas peserta. Saya nggak tahu kemarin apakah kakak-kakak itu ditanya-tanya apa tidak dengan admin terkait dengan kok tugasnya belum dikumpulkan, kok tugasnya belum selesai. Saya juga nggak tahu karena itu antar admin dengan peserta. Kemudian mengecek penilaian kinerja fasilitator. Artinya harusnya si admin itu masuk ke kelas, memastikan bahwa kegiatan sinkronus itu berjalan dan aktif. Artinya semuanya bisa berlangsung dan mencatat siapa saja yang off-cam, siapa saja yang nggak hadir, siapa saja yang cam, karena itu termasuk pada ranah penilaian gitu. Jadi harusnya ada, tapi karena kemarin saya tidak dapat admin ya, jadi saya hanya screenshot saja terkait dengan kegiatannya, mana yang off-cam, mana yang on-cam gitu. Harusnya itu tugas admin. Jadi admin itu harus selalu ikut masuk, meskipun hanya masuk dan tidak punya hak untuk berbicara kecuali ditanya oleh fasilitator. Hanya tugasnya adalah memastikan peserta siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin ditanyakan oleh fasilitator nanti bisa menjawabnya. Kemudian mengatur due date dan time. Artinya kemarin seperti disampaikan, kalau misalnya nggak bisa ngupload, sudah due date atau sudah merah atau sudah orange, nah itu ranahnya admin. Silakan nanti ketika memang ada peserta yang tidak bisa mengupload karena sudah due date, silakan pesertanya menghubungi admin. Jadi jangan kakak-kakak fasilitatornya yang menghubungi, biarkan saja urusan mereka. Mau menyarankan saya silakan hubungin admin, mau mereka menghubungi atau tidak, kakak-kakak nggak usah peduli. Yang penting ada tugas masuk, tugas kakak adalah menilai. Ketika memang sudah tidak masuk, ya nanti disampaikan saja. Yang belum, siapa tugas yang mana, itu seperti kemarin saya sampaikan di list. Kalau sudah disampaikan tidak dikerjakan juga, ya kita tunggu saja sampai ada. Kalau tidak ada ya sudah, nggak usah dipaksa, karena memang itu bagian daripada tugas yang akan dinilai. Kemudian memantau dan melihat data nilai dalam LMS admin dan dashboard. Nah, kemarin tanggal 3 itu ini sudah ditarik. Jadi masih banyak teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, sementara tanggal 3 sudah ditarik, dan mungkin kemarin ada informasi dari admin masih ada beberapa yang nilainya di bawah kriteria kelulusan, karena memang itu ditariknya tanggal 3 dan tanggal 3 sore, tanggal 4 atau sampai semalam pun masih ada yang upload tugas, dan itu artinya tidak masuk ke penilaian yang kemarin tanggal 3 ditarik. Nah, itu nanti tugasnya admin untuk mensinkronkan tugas penilaian di akhir kegiatan ini. Ya berarti
paling tidak hari ini gitu. Kemudian penarikan data time spend untuk pembayaran fasil. Nah, di time spend ini harus dipastikan harus sesuai dengan alokasi waktu. Kurang 1 menit saja itu artinya masih merah. Misalnya kakak nanti ngajar fasilitasi selama 4 JP. 4 JP itu berarti sekitar 180 menit. 180 menit itu ketika kakak nanti ngajarnya hanya 179 menit, artinya sudah ngajar, kakak pikir sudah 4 jam. Artinya karena masih kurang 1 menit masih merah dan itu nanti tidak akan dibayar. Intinya tidak terpenuhi kewajibannya. Nah, saran saya nanti ketika akan melakukan jimit, paling tidak lebihkan waktunya, jangan dipas-pasin. Bisa lebih dari 5 menit, 10 menit, atau tergantung nanti seperti apa kelasnya. Diskusinya kalau misalnya terlalu nyaman, jangan dibiarkan juga, dibatasi juga, maksimal ya 10 menit lah. Kasian juga nanti kakak-kakak udah capek, bilang aja nanti kegiatan dilanjutkan setelah kegiatan berikutnya. Gitu. Kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan untuk fasil dan peserta terkait dengan LMS, misalnya ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan LMS, misalnya susah login, kemudian LMS-nya bermasalah, kemudian kok nggak bisa ngupload, kok itunya fitur ini hilang. Nah, itu semuanya tugasnya admin. Nanti ketika ada fitur-fitur yang hilang, kakak nggak usah bingung, hubungi saja admin, tunggu sampai dia menyelesaikan itu. Kalau misalnya tidak selesai dalam waktu dekat, ya artinya tidak bisa berjalan seperti normal, terutama untuk fitur-fitur yang berhubungan dengan peserta untuk membaca modulnya. Itu tugas dari peserta admin. Kemudian tugas kakak-kakak semua nanti. Ini menautkan link sesi sinkronis. Jadi membuat link Jimit, kemudian menautkannya dalam sesi sinkronus. Seperti apa sinkronus nanti kita akan pelajari. Artinya harus bisa membuat linknya dulu dan menyematkan di dalam situ. Ini bisa dilakukan dengan cara lain seperti yang saya lakukan, menautkan linknya dalam grup WA. Jadi tidak di LMS, karena kalau di LMS itu kakak-kakak harus membuka edit dulu, edit LMS, kemudian menautkan, nambahkan link di situ. Nah, ketika kakak-kakak membuka edit, kemudian lupa menyimpan, itu semuanya akan kacau nanti. Jadi malah akan lupa dan semuanya takutnya malah berubah. Jadi saran saya, nanti seperti ini saja, para peserta dibuatkan grup WA, dan kalau misalnya ada apa-apa langsung ke grup WA saja. Atau misalnya kakak nanti adminnya aktif yang akan membuatkan link sinkronus, suruh saja menyematkan di dalam LMS. Tapi ketika nggak bisa kakak harus buat sendiri linknya, silahkan kakak buat linknya dan berikan saja di forum WA atau fasilitas yang lain. Jadi saran saya jangan taruhkan di link LMS, karena takutnya nanti karena harus mengedit, jadi satu diedit itu semuanya nanti akan, kalau lupa akan kebuka, akan keedit semua, dan kalau lupa menyimpan juga nanti tidak berfungsi. Itu untuk menyautkan link sinkronus. Yang kedua, melakukan penilaian semua peserta kegiatan peserta. Semua kegiatan penilaian peserta. Jadi ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Keterampilannya seperti apa, sikapnya seperti apa, pengetahuan seperti apa, itu nanti ada kriteria-kriterianya. Kemudian mendampingi dan mengajar pembelajaran daring, tatap main, dan tatap muka. Daring, tatap main, dan tatap muka. Daring itu artinya bisa lewat nanti forum diskusi dalam LMS, kemudian berkomentar atau mengomentari tugas-tugas peserta yang salah, itu daring. Kemudian tatap maya, sinkronus ini, dan tatap muka nanti setelah 3 minggu kegiatan ini berlangsung, nanti ada kegiatan tatap maya dan tatap muka. Kemudian memastikan semua peserta sudah mengumpulkan tugas. Dicek satu persatu siapa yang belum, tugasnya mana, kemudian dicatat dan sampaikan kepada peserta. Berikutnya mengisi dan menentukan pengenalan rekaman di timestamp. Nah, ini tadi sampaikan. Jadi yang menautkan harus si
fasilitatornya. Admin tidak bisa karena tidak mempunyai akses untuk ke sana. Dan mengisi penilaian kinerja dan kuesioner. Artinya di akhir-akhir nanti ada penilaian kinerja, penilaian diri, dan kuesioner yang harus disusun, harus diisi oleh si fasilitator dalam melakukan kegiatan diseminasi ini. Oke, sampai sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami? Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Pak, terkait mengenai menautkan link. Apakah kita mengambil link yang ada di dalam LMS atau kita buat sendiri Pak? Maksudnya link yang menyematkan link yang di mana nih? Yang poin yang satu ini fasilitator punya Pak yang untuk proses. Oke, bukan ngambil. Jadi Kak Lino membuat link Jimit, kemudian linknya itu dimasukkan ke LMS. Nah, LMS itu kalau memasukkan ke situ harus mengedit LMS-nya dulu. Baru nanti disinkronus nomor berapa, di copy di situ. Tapi jika memang itu tidak, tadi saya sampaikan, resikonya rada lumayan banyak karena kalau lupa nyimpan atau lupa ngeklik yang lain itu semuanya akan berubah semua. Jadi saran saya link Jimit-nya atau link pertemuan tatap mayanya di copy saja di grup WA, jadi jangan taruh di LMS. Jadi bikin dulu, Kalino bikin, kemudian linknya itu dibuat atau di copy dan dibagikan peserta untuk dibuka pada saat tatap muka. Dan membuat link YouTube, link Jimit-nya itu harus pakai akun yang premium. Karena kalau tidak premium nanti tidak bisa buat ngerekam. Nah, biasanya nanti kalau kakak tidak punya akan dipinjemin oleh BGP dan itu bisa buat, kalau ngerekam bisa, artinya ngerekam tidak bisa. Dan ketika kakak-kakak sudah melakukan selama berjam ternyata tidak kerekam, itu saya. Jadi pastikan juga sebelum dimulai pastikan juga ada fasilitas atau rekamnya bisa itunya bisa direkam. Kalau tidak jangan dilanjutkan, stop dulu karena percuma juga ngajar tapi nanti tidak dihitung. Begitu Kak Lino. Kak Tari silakan. Iya Kak, terima kasih. Izin Kak untuk saya off kamera karena tidak bisa rapi masih. Kak Fasil, ini mungkin terkait dengan kelancaran ketika kita menjalankan tugas fasilitator diseminasi. Ini mungkin juga untuk teman-teman yang lain juga. Saya mohon masukan dari Kakak Fasil terkait dengan peran serta admin kelas ini Kakak. Memang saya merasa kayak ada ketidakpuasan tersendiri juga selama progres ini karena admin kelas ini sepertinya tidak di dalam proses kita untuk tatap maya ini tidak ada kontribusi sama sekali. Sedangkan ini sebenarnya faktor penting yang menunjang kesuksesan progres kita nantinya ke fasilitator diseminasi. Karena jujur saja untuk saya pribadi saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang tentunya admin kelas ini bisa membantu. Contoh tadi kayak macam bagaimana menautkan link Jimit pada LMS yang kita juga belum pahami dengan baik. Tentunya ini butuh campur tangan dari admin. Nah, ini saya mohon masukan dari Kak Hardi, kiranya bagaimana kami yang nantinya akan menjadi fasilitator diseminasi ini bisa meminta untuk dengan BGP kami ada di dalam satu forum supaya ini bisa Kak, ada jalan keluar gitu loh. Ini kan kayaknya nggak ada, selama kita mengikuti kegiatan ini juga seperti Kak Hardi tadi sampaikan, nggak pernah ditanya-tanya, nggak pernah dikasih ini, nanti tiba-tiba muncul aja di grup kayak kemarin udah terakhir. Tapi aba-aba itu tempo-tempo nggak ada. Nah, kenyataannya bahwa di dalam room juga kan admin tidak pernah hadir untuk bersama-sama kita, walaupun sifatnya ya sebagai pendamping, sebagai admin saja kan nggak pernah muncul nih Kakak. Jadi pengalaman yang lalu-lalu ketika saya pernah mengikuti kegiatan LMS juga
adminnya tuh begitu aktif, tapi untuk yang kali ini memang lain daripada yang lain. Untuk itu saya mohon kira-kira seperti apa Kak Hardi kiranya supaya kita bisa sampaikan kepada BGP supaya pola admin kelas ini dia lebih proaktif dalam menunjang kegiatan ini, begitu Kakak. Terima kasih. Oke, yang pertama nanti kan setelah ada pleno rapat kelulusan nanti ada surat keputusan dari BGP terkait dengan kelulusan peserta di PKG ini. Jadi nanti kelas A dan kelas 1 dan kelas 2 akan ada pengumuman kelulusan. Artinya jika kakak-kakak sudah dinyatakan lulus, artinya nanti akan diberikan kelas dan nanti akan ada penyamaan persepsi antara semua fasilitator diseminasi dengan BGP. Nah, disitulah nanti silakan kakak-kakak menyampaikan seperti Kak tadi sampaikan. Saya juga nggak punya wewenang untuk menyampaikan ke BGP karena saya hanya sudahlah karena ada penilaian penyelenggaraan nanti penyelenggara BGP ya saja apa adanya gitu terkait dengan kegiatan BGP apakah memfasilitasi atau tidak seperti itu. Nah nanti ketika itu sampaikan pengalaman ini artinya kok admin selama 3 bulan tidak ada sama sekali hadir, bahkan fasilitatornya saja nggak kenal siapa adminnya, nggak pernah punya hubungan gitu. Malah saya berhubungan dengan siapa tuh yang orang BGP-nya penanggung jawabnya, jadi harusnya kan ke adminnya karena saya tidak punya kontaknya dan dia juga nggak pernah kontak, akhirnya saya hanya berhubungan dengan penyelenggara atau ketua panitianya. Nah nanti Kak Tari silakan sampaikan kepada BGP terkait dengan pengalaman yang ada sekarang ini. Seharusnya ya, admin itu harus masuk duluan dalam artian dia masuk duluan karena dia menyiapkan kelasnya, kemudian mengabsensi siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, kemudian memastikan siapa yang sampai berapa waktu. Kan kalau kesepakatan kan di kegiatan ini adalah telat di dalam LMS itu maksimal 10 menit, artinya lewat 10 menit dia masuk ya dianggapnya nggak hadir itu. Tapi saya nggak pedulikan itu, kalau masih ada waktu sekitar setengah jam masih masuk, saya anggap nanti bukan saya tidak tanggung jawab karena memang saya hanya melihat hasil akhir di screenshot kamera. Jadi di screenshot ini, jadi setiap selesai kegiatan silakan di screenshot. Tapi kalau mau screenshot jangan ngomong. Karena kalau screenshot ngomong nanti yang nggak buka kamera langsung buka kamera, artinya dia buka kamera hanya untuk difoto. Nah itu kan salah satu penilaian yang tidak buka kamera itu kan ada penilaian, jadi nanti udah screenshot saja. Nah itu nanti buat penilaian tersendiri dalam melakukan diseminasi. Jadi nanti Kak Tari silahkan sampaikan saja ini kepada penyelenggara terkait dengan kegiatan yang saya ambil selama 3 bulan ini, sama sekali admin tidak masuk kelas. Itu Kak Tari. Dan memang betul tugasnya vital seperti di dalam screen ini, karena kalau tidak berperan aktif ya artinya nanti kegiatan tidak berjalan dengan normal. Misalnya tiba-tiba hang, mati LMS-nya, kemudian tiba-tiba ada kendala terkait dengan fitur-fiturnya, nah itu kan admin harus ready, tapi ketika tidak ada kan repot nantinya. Jadi nanti sampaikan kepada penyelenggara ketika nanti ada rapat koordinasi atau rapat penyamaan persepsi terkait dengan penyelenggara diseminasi ini. Begitu Kak Tari. Iya, siap Kak, terima kasih. Silakan, ada lagi? Kak Simon. Nah. Iya, terima kasih Kak Hardi. Mungkin saya ke poin yang mengisi dan menautkan pranala rekaman ini, artinya berdasarkan pengalaman kami pada saat pembimbingan PPG, biasanya yang merekam itu adalah admin dan menyiapkan link itu adalah admin. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kita harus
membuat rekaman, apakah memang itu wajib ataukah memang itu dikembalikan ke admin aja Kak? Itu karena yang setahu saya biasanya kita itu hanya masuk dan menyampaikan materi terkait dengan penyiapan kelas dan perekaman itu adalah tugas dari admin atau penyelenggara. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Kak. Oke, Kak Simon. Seperti di awal saya sampaikan, ketika saya memfasilitasi Banten, itu semuanya dilakukan oleh admin. Saya hanya menautkan link yang sudah jadi link YouTube ke pranala rekaman timespan saja, karena kalau itu memang admin nggak bisa, karena itu LMS punya kita. Artinya admin yang Banten itu dari mulai membuat link YouTube, kemudian dia merekam, kemudian dia mendownload rekaman, kemudian dia mengubah rekaman Jimitnya kepada YouTube. Nah itu mereka lakukan, dan begitu udah jadi YouTube, linknya dikasih ke saya tinggal ngupload saja kepada timespan. Itu di Banten. Tapi ketika di Maluku, semuanya saya lakukan sendiri karena memang adminnya tidak berperan. Kembali lagi, nanti silahkan ditanyakan kepada penyelenggara BGP. Ini siapa, tugas siapa, dan bagaimana aturannya, atau siapa yang harus merekam, yang harus menautkan, atau siapa yang harus membuat kelas. Nah itu silahkan. Nanti itu kesepakatan saja. Tapi ketika nanti kakak-kakak, oh ini Kak, ini akun premium diberikan oleh BGP, silahkan dipakai. Nah, ketika kakak-kakak diberikan akun premium itu, artinya semuanya harus kakak lakukan. Dari mulai membuat link Jimit, membuat bornya, kemudian mendownload rekaman Jimitnya, kemudian mengupload kepada untuk merubah kepada link YouTube, kemudian mengupload kepada kanal, itu semuanya berarti tugas fasilitator. Silahkan nanti ditanyakan saja Kak Simon seperti apa sana. Cuman kalau pengalaman saya yang sekarang ini, kayaknya mungkin juga akan sendiri karena memang nggak tahu admin yang saya itu memang juga nggak paham LMS atau memang nggak mau masuk, atau memang aturan dari BGP nggak usah masuk admin gitu. Itu saya juga nggak tanyakan. Begitu Kak Simon, nanti tanyakan saja ketika memang ada rakor atau ada penyamaan persepsi terkait dengan kegiatan diseminasi dengan BGP masing-masing. Ya, Pak. Silakan, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, lanjut terkait dengan ini. Yang pertama, nanti kakak-kakak harus mengecek akun dulu. Akun yang dipakai dengan akun yang dipunya dengan akun yang dipinjemin itu berbeda-beda. Pastikan kakak masuknya pakai akun yang mana, dan itu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, karena kalau tiba-tiba kakak pakai akun yang lain ya nggak akan bisa kebuka. Misalnya waktu login pakai akun pribadi yang Gmail biasa, ya nggak apa-apa. Pakai Gmail biasa silahkan, nanti sampaikan saja kepada admin, ini saya pakai Gmail yang ini. Tapi ketika akan membuat link rekaman, ketika akan membuat kelas, itu harus pakai akun yang premium. Kalau kakak punya Gmail yang premium, ya sudah nggak masalah. Tapi ketika Gmail-nya yang biasa, itu dipastikan tidak akan bisa merekam. Dan itu kakak harus pakai akun premium yang mungkin nanti dipinjami oleh BGP. Nah, ketika akun itu dipinjamkan oleh BGP, maka kakak akan membuat kelasnya itu harus di akun yang premium tersebut. Jadi misalnya kakak membuat Gmail di dalam Gmail,
yang kakak punya ternyata itu bukan premium, itu tidak bisa buat rekam, dan itu ketika nanti akan dilakukan rugi karena memang tidak ada bukti rekamannya. Jadi pastikan dulu nanti akunnya dicek seperti apa, mana yang akan dipakai, itu harus sinkron antara yang pertama dengan akun premiumnya. Artinya bisa pakai 2 akun. Untuk masuk ke LMS-nya bisa pakai akun pribadinya atau akun yang premium yang dipinjemin. Tapi untuk membuat kelasnya harus pakai akun yang premium. Tidak bisa pakai akun tidak premium. Itu gambarannya. Kemudian ini mengaksesnya seperti biasa, kakak-kakak membuka linknya di lms.kemdikbud, itu silakan nanti dibuka, dan nanti di situ seperti login seperti biasa, ada masuk login ke PMM dan pilih LMS. Nah itu nanti kita akan simulasikan, tapi besok untuk hari ini kita akan mencoba mensimulasikan seperti apa membuat kelas mungkin yang kalau kakak-kakak belum bisa pahami. Oke, ada yang sudah ada semuanya sudah bisa membuat kelas untuk Jimit-nya, membuat board-nya, kemudian mengunduh rekaman dan membuat link YouTube-nya. Semuanya sudah bisa? Kalau sudah bisa kita lewatin. Belum bisa, Kak. Belum mencoba, Kak. Ntar Kak. Ada tutorialnya enggak, Kak? Semacam video biar kita langsung cepat. Kalau tutorial untuk membuat Jimit ya di YouTube banyak. Ya, kalau yang Kak. Ya kalau di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Kami kalau gitu saya akan coba dulu misalnya begini. Bentar. Cek. Bisa dilihat? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Oke, kakak sebentar, izin 2 menit. Ada trouble, izin 2 menit. Pak Fasil andalan mana? Pak Fasil andalan, Pak Fasil ini. Sekarang banyak bertanya untuk Kak Ino nih.
Kak Ino udah trouble juga ya. Ini sampai jam berapa? Kabar? Sampai sore, Kakak. 2 JP saja, Kak. Jadi sampai jam, coba Kak Ino, ini sampai jam berapa Kak Ino? Beta semua ngantuk. Hei, Buce Ose ini suka si Pak Hardi pengiriman ke belum ini? Cukup mai, saya tadi beta makanya cepat masuk penjelasan itu jelas. Apa sih suka sih belum yang kagak lebaran hilang di bandara ke Bali? Ceng, Ino, barang itu beta bawa balik dari Jakarta ulang balik ke Ambon. Waktu kasih taruh di kabin lah don tutup akang barang kabin. Sin tahu di tas itu bagaimana pica tuh kaca, makanya beta bawa balik ulang di tanpa yang itu untuk dibikin ulang. Nanti baru beta kirim ulang. Kak, Japri aja. Kak Ino tuh nggak mengenal Japri Kak, di umum-umum dia hantam. Kak Tari, Kak Ino tuh nggak mengenal ruang privasi. Di mana-mana dia hantam. Itu dia penilaian kinerja untuk kejujuran tuh. Iya. Poin di atas rata-rata tuh, Kakak. Hah? Anak ini dia lulus PKG ini di cum laude. Tapi kita setuju Kak Tari, sangat setuju kita evaluasi soal admin sangat tidak ini. Masalahnya kan tidak semua kita maksudnya begini, masalahnya kan tidak semuanya kita mampu kayak dengan cepat membuat ini menyiapkan kelas. Kalau kita masih disibukkan dengan menyiapkan kelas kan kita rugi gitu loh. Karena itu bukan tugas kita sebenarnya. Menyiapkan kelas itu tugasnya admin. Makanya nanti kalau ada pertemuan dengan BKP setelah kita pengumuman kelulusan, lalu ada pertemuan, mari teman-teman kita untuk sepakat untuk bahas ini kompak gitu loh. Supaya dong pahami, kayaknya yang saya amati ya, kayaknya admin kelas nggak paham tugasnya, nggak paham perannya di dalam kegiatan ini. Itu yang saya rasakan. Ya, jadi, karena kan beberapa kali saya pernah mengikuti kegiatan beberapa kali dengan LMS itu yang menggunakan LMS selalu ada admin kelas yang dia punya peran yang seperti dijelaskan oleh Kak Fasil tadi. Iya betul Kak Tari, karena kegiatan-kegiatan seperti ini kalau kita kan ada tugas pokok, kalau kita harus buat semuanya memang agak sulit. Makanya tadi saya bilang biasanya itu kalau artinya pengalaman mungkin Pak Buce juga, Barli, kan kalau kita di PPG itu kan semuanya cuma kita masuk untuk menyampaikan materi, itu aja. Masalah rekaman dan absensi dan segalanya, tugas-tugas itu nanti diberitahukan oleh admin. Kak Onggo, Kak Fasil, so ada Kak, lanjut Kak Fasil Ya. dulu. Oke. Yang pertama, kakak-kakak nanti pastikan di akun Gmail-nya memasangkan, kalau memudah, tapi membuat link Gmail yang instan juga bisa. Tapi kalau akan mudah, pakai ekstensi yang seperti punya saya ini, yang di pojok kanan ini bisa dilihat ada B, tulisan B yang warna ungu, bisa dilihat. Iya Kak, iya. Bisa Kak. Ya, ini nanti kakak-kakak harus silahkan nanti download
dulu yang mungkin sudah paham itu Breakout Room by Robert Hudek. Nanti Breakout Room by Robert Hudek, kemudian itu disematkan atau ditaruh di ekstensi sini, di extension sini. Nah, di ekstensi ini, sebentar kelihatan tidak kalau saya operasikan di sini. Nah, di ekstensi ini nanti ketika akan dibuka atau ketika ekstensi ini di tulisannya B-nya itu diklik, maka akan kelihatan sebentar, maka kan kelihatannya adalah seperti ini nanti. Sebentar, saya stop load dulu. Ya, nanti akan tampak seperti ini ketika ini diklik. Nah, di sini ini akan memudahkan membuat link YouTube, Jimit. Jadi yang pertama ini breakout room ini nanti disematkan dalam Gmail-nya atau dalam browsernya, dan nanti tinggal diklik akan membuka seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, nanti kakak-kakak tinggal membuat kelas. Misalnya untuk membuat kelas kakak harus klik kursus. Nanti di kursus itu kita lihat, sebentar saya coba simulasikan, tapi gimana caranya ya biar dia berjalan terus pakai seluruh layar kali ya, sebentar. Biar berubah terus. Nah, berubah ya. Cek. Berubah dari tampilan awal. Halo? Cek, tampilannya sama nggak sama yang tampil saya? Yang jenis-jenis kursus di situ ditampilkannya? Iya Kak. Iya Kak. Ya. Nah, jadi ketika nanti kakak-kakak klik yang tadi saya sampaikan kursus, ini kita klik. Ini saya coba saya hapus-hapusin dulu deh biar kosong. Nah, nanti ketika kita klik kursus yang tadi akan kursus semua. Nah, untuk menambahkan ini kursus yang sudah kita pakai semuanya. Nah, untuk menambahkannya tinggal klik plus di sini. Nah, nanti paling bawah ada yang kosong. Nah, ada yang kosong ini. Nanti kakak tinggal tulis saja misalnya refleksi modul 1. Nah,
Nah, ini nama ruang kolaborasinya atau nama pertemuannya. Kalau sekarang kan saya kasih nama simulasi LMS hari ini. Nah, misalnya kakak pilih yang pertama adalah refleksi modul. Nanti setelah tulis di sini, kakak di atas harus disimpan dulu. Ini belum ada linknya. Kakak simpan dulu. Disimpan ya, di save. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, kalau sudah tersimpan, otomatis nanti di bawah ada di sini, udah ada kelas yang ada di sini. Nah, untuk membuka linknya, kakak kembali ke room atau ke ruang. Klik room. Nah, ini kan link yang kursus isu-isu sosial. Nah, untuk membuka kursus yang tadi, setelah kakak klik ruang, ini ada kursus, klik panah kursus ke bawah, cari tadi apa ya? Judulnya ya. Refleksi modul 1. Misalnya refleksi modul 1. Nah, oh ini, refleksi modul 1, diklik refleksi modul 1. Nah, ada nampak di sini, refleksi modul 1. Ini ruangannya atau roomnya, tapi belum ada linknya, masih kosong. Nah, untuk mendapatkan linknya, kakak klik simpan, save. Langsung keluar linknya. Nah, link ini yang nanti akan kakak share, yang akan kakak bagi kepada seluruh peserta. Ini room, main roomnya. Main room untuk refleksi modul 1. Sampai di sini bisa masih diingat? Kakak izin bisa diulang kembali kakak? Oke, kita kembali. Jadi yang pertama kakak-kakak harus membuat atau menyematkan dulu yang tadi saya sampaikan, breakout room ini di dalam browsernya. Jadi yang pertama kan nanti kakak buka browser, terus download atau buka Breakout Room by Robert Hudek. Nanti begitu itu sudah ke download, biar lebih mudah masukkan ke ekstensi yang ada di dalam browser. Jadi yang tadi saya sampaikan yang B, yang sebentar, yang B tadi yang seperti ini. Ya, yang B yang seperti ini. Jadi nanti ketika ini akan dibuka browser ini, kakak buka browser ini. Nah, pastikan nanti yang akan dipakai adalah ini pakai akun pribadi, masih pakai akun pribadi. Nah, yang di sini nih, ini ada nama akun kita. Nah nanti ketika kakak-kakak akan dibagikan akun premium, nah pakai akun premium ini untuk membuat roomnya. Jadi ininya pastikan dibuka di room di browser yang akunnya premium. Kemudian tadi sampaikan begitu diklik yang B ini, maka akan nampak yang tadi. Akan nampak yang nih, breakout room ini. Nah, ketika sudah nampak seperti ini, yang harus kakak lakukan adalah yang pertama, kakak akan membuat atau kakak akan mengklik ini, kursus. Klik kursus, kemudian cari ruang yang kosong.
hapus-hapusin dulu mungkin biar nggak terlalu banyak. Nih, jadi ketika ini kosong ya. Jadi ketika nanti kakak-kakak membuat membuka kursus tadi, membuka kursus ini nanti posisinya adalah kosong begini. Kalau belum pernah buat, ketika ini kosong, maka kakak-kakak klik tambah. Artinya membuat kelas tambah. Nah, ini akan nampak di sini. Tulis saja misalnya refleksi. Materi apa yang akan disampaikan. Kalau sudah tulis, disimpan. Nah, ini sudah kesimpan nih nama kursusnya. Tapi belum ada linknya. Nah, untuk mendapatkan linknya harus pindah ke room atau ruang. Tadi ini kursus atau course untuk membuat nama kursusnya, kemudian disimpan. Setelah tersimpan, kembali ke ruang atau room, diklik room. Nah, di room ini ada room utama, ini belum ada linknya. Nah, karena kelasnya tadi baru ada satu, maka otomatis udah ada di sini, nggak usah klik ini. Kalau klik yang kursus ini, kalau kelasnya sudah bikin banyak, harus dicari kelas yang mana yang akan dibuat. Tapi karena ini baru bikin satu, ya otomatis yang akan nampak di sini baru kelas refleksi doang yang tadi kita buat, karena ini kelas pertama. Kalau sudah nampak sini atau enggak nanti misalnya udah buat 5 kelas nih, dicari di sini kelasnya mana. Nanti akan kelihatan banyak kelas yang mana, kita cari. Oh, kelasnya yang ini, kita klik di sini, otomatis akan keluar di sini. Ini di refleksi ini. Kemudian ini roomnya, tapi belum ada linknya. Nah, untuk membuat linknya, diklik simpan. Ini. Klik simpan. Ya, linknya sudah akan tampak dengan sendirinya. Ini tidak ada waktu. Kapan saja mau dipakai, jam berapa mau dipakai, terserah suka-suka. Disematkan kapan saja, tinggal di janjian. Kita mulai jam segini ya. Gitu. Nah, berbeda dengan kita membuat room yang ada di browser biasa. Nah, kalau di browser biasa itu harus menginput jamnya jam berapa, waktunya, tanggalnya berapa, nah itu harus pasti. Kalau harus seperti itu, misalnya kakak buat link jam 7 Wita. Nah, nanti orang atau peserta sudah mendapatkan link ini, ketika jam 6.58 diklik, dia nggak akan bisa karena kelasnya belum dimulai, karena dimulai jam 7. Tapi kalau kakak bikin link di sini, kapanpun ini diklik, dia akan masuk. Tapi sendirian kalau belum jadwalnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Kak. Siap, Kak, bisa, Kak. Nah, ini kan room utama. Nanti ini di-copy, dibagikan. Nah, untuk membuat breakout room-nya bagaimana? Nah, kalau sudah di sini, untuk membuat breakout room-nya tinggal ini aja, tambah sini. Tambah. Oh, misalnya mau bikin 3 breakout room, ya sudah tinggal klik aja 3 kali. Tinggal nanti misalnya namanya kelompok B, kelompok A. Misalnya. Ini B, ini C. Nah, ini kan juga belum ada linknya nih. Sorry, maaf, bukan di sini nulisnya. Ini buat link. Nah, nulisnya di sini. Misalnya ini kelompok A. Ini kelompok B.
Ini kelompok C misalnya. Baru save. Ya, di save lagi di sini akan keluar linknya sendiri-sendiri nanti di sini. Nah, udah keluar linknya masing-masing. Jadi bukan satu-satu. Tinggal di copy saja nanti dikasihkan ke peserta. Clear sampai di sini? Clear, Kakak. Clear, Kak. Nah, sekarang kalau kakak misalnya sudah kita sebentar salah. Kita coba Bagi ke WA. bukan belum. Kita mencoba membuka dulu linknya. Kan tadi sudah ada ya ini ya, sudah ada linknya ya. Nah, kita sekarang akan membuka kelasnya. Kalau akan membuka kelasnya, kita tinggal buka Meet. Meet di sini kita klik. Nah, akan di bawahnya ada yang namanya tulisan Start Class atau mulai kelas. Ini. Kita klik mulai kelas. Nah, nanti ditanya, kan tadi breakout room-nya ada berapa? 3. Ada 3 ya, kita terus 3 di sini, cari 3. Nah, roomnya ada 3. Kemudian silahkan nanti dipilih, diklik. Mau buka room main room-nya aja atau breakout room-nya atau dibuka semuanya, main room dan breakout room. Tapi kalau untuk mulai pertama buka saja yang main room atau utama, karena nanti breakout room-nya kan misalnya 1 jam setelah itu baru dibuka. Karena kalau misalnya peserta belum dibilang silakan masuk ke breakout room, peserta belum diminta ke masuk breakout room, kita buka breakout room juga masih kosong. Artinya kita buka aja mainnya saja dulu, nanti baru ketika kita kasih breakout room baru kita bagikan, kita ikut masuk. Jadi misalnya ada 3 kelas, kita Halo Bu John. langsung aja ke utama. Nah, klik ruang utama ini, mulai kelasnya. Kalau sudah nanti sebentar, belum sinkron. Kakak harus membuat atau menyematkan dulu yang tadi saya sampaikan breakout room ini di dalam apa namanya ininya browsernya. Oh, sebentar, RAM-nya nggak cukup ini. Oke, intinya begini. Ketika nanti kakak-kakak, kita cek sini aja ya. Kita sebentar. Ya, kita coba link yang baru, kita mau start class. Bisa dulu.
Oh, sorry. Iya, ini tadi ini saya pakai akun pribadi, jadi tidak bisa. Bentar, saya pakai akun ini. Bentar, saya cek dulu. Oke, tadi kita sudah dapat linknya. Sekarang kita coba di tempat yang lain dulu karena tadi salah akun. Nah, kan begitu kakak-kakak nanti buka linknya. Nah, kakak kan sebagai orang yang pertama di situ. Nah, nanti akan seperti ini. Ketika nanti sudah mendapatkan link ini, bisa dilihat situ, kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Nah, ketika dia link seperti ini adalah kelasnya sudah bisa dimulai, tapi yang baru bisa masuk hanya yang membuat link. Karena yang membuat link adalah bisa masuk dengan otomatis. Nah, supaya semuanya bisa masuk karena kalau nanti ini, jadi misalnya ada peserta yang pengen masuk, dia harus minta izin. Nah, ketika si adminnya, ketika si fasilitatornya belum masuk, nggak akan bisa masuk. Kayak tadi, saya belum masuk, kan kakak-kakak udah bisa masuk semua ya. Nggak usah nunggu saya, tapi kalau saya itu, jadi dirubah. Nanti di sini ada gambar gembok. Kelihatan gambar gemboknya? Kelihatan, Kak. Ya, gambar gembok itu diklik. Ini langsung pindah ke bawah saja, open. Nah, diklik open. Nah, artinya ketika sudah diklik open ini, semua orang akan bisa masuk. Nggak usah nungguin si pembuat linknya. Jadi mau dibuka jam berapapun ini bisa. Tapi ketika dia masuk jam berapapun ya seperti ini aja, hanya sendirian, nggak ada temennya karena memang belum mulai. Tapi ketika kalau kakak-kakak membuat linknya di link yang bukan pakai Robert Hudek tadi, bukan pakai yang B ini, misalnya langsung buat di sini kan bisa nih, atau buat misalnya biasanya kan suka buat di sini ya, sebentar, biasanya kan suka buat linknya di sini, nih di sini ya, di ini nih, kelihatan kan? Layarnya berubah nggak? Kelihatan, Kak, kelihatan. Ya, biasanya kan Kak, orang kan bikin linknya di sini, langsung klik Jimit ini ya. Iya, Kak. Nah, Jimit ini kalau ini diklik pasti dia akan minta kapan waktunya, jamnya. Artinya ketika buat di sini,
harus jelas nih waktunya, disepakati dulu baru nanti buat linknya. Tapi ketika tadi membuat yang di sini, ini kapan saja kakak buat, disematkan kapan saja, jadi nggak usah terbatas waktu. Misalnya mau jam berapa, tinggal klik saja. Cuman resikonya ketika tadi diklik ya sendirian. Tapi kalau membuat linknya di sini, misalnya kesepakatannya jam 8, ada yang buka jam 7 kurang 5 menit, ya dia nggak akan bisa masuk karena memang belum dibuka kelasnya. Tapi kalau membuatnya di sini, dia bisa masuk kapan saja, tapi nanti kelihatannya adalah yang seperti ini aja sendirian. Itu, jadi sudah nanti tadi diklik ini, close controlnya dibuka di open, artinya siapapun yang ngeklik link tadi akan bisa masuk dengan sendirinya, nggak usah pakai izin. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Pak. Bisa, Kak. Ya. Untuk linknya, Kak, izin saya udah kirim ke grup di WA. Untuk teman-teman bisa pasang di ekstensi. Oke, nanti itu didiskusikan lebih lanjut saja. Oke, kalau sudah, pastikan adalah yang kakak buat linknya itu bisa dipakai buat ngerekam. Indikatornya adalah kakak klik 3. Nah, ketika ini warnanya biru atau jelas, ini berarti bisa buat ngerekam atau bisa diklik. Tapi ketika di warnanya dia, kalau ini made recordingnya nggak bisa diklik, berarti dia nggak bisa buat rekam. Hapus linknya, bikin link baru yang bisa buat rekam. Mungkin bikin linknya di Google atau Gmail yang tidak premium. Jadi harus bikinnya di Gmail yang premium dan dipakainya juga, dibukanya juga di Gmail yang premium. Bisa dipahami ya? Nah, ini kan bisa di-record nih. Nah, seperti ini misalnya. Saya buka di Gmail yang bukan premium. Nah, saya stop share dulu. Saya buka di Gmail yang bukan premium. Bedanya. Nih, saya buka di Gmail yang bukan premium. Nah, ketika saya buka di Gmail di sini, maka ketika saya klik 3, kelihatan? Di sini recordingnya adalah tidak bisa diklik dan warnanya adalah buram. Artinya ini tidak bisa buat ngerekam. Hapus linknya, buat link yang baru. Itu kriterianya bahwa link bisa dipakai untuk ngerekam atau tidak. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Artinya kalau kita tidak masuk di black, apa nih yang bisakah kita di Google Meet kemudian kita buat link lalu kita kirim di grup WA kelas? Iya. Buat dikirim ke WA kelas saja. Nanti kalau misalnya akan dibuka di link rekaman di LMS juga nggak apa-apa, tapi resikonya tadi saya sampaikan.
Kita akan coba besok seperti apa itu. Ini kita membuat linknya dulu. Nah, kemudian suka ada yang nggak paham, sekarang saya akan coba melihat. Kak, artinya saya punya maksud saya ini, bolehkah kita mengambil link dari Google Meet untuk kirim ke? Gimana? Artinya kita mengambil link, kita membuat link dari Google Meet, baru kita bagikan di WA untuk proses. Iya. Apakah bisa, Pak? Kakak buat link dulu. Saat kalau sudah buat link, silahkan linknya itu dibagi ke peserta. Mau dibagi ke pesertanya lewat LMS, lewat WA Group, atau lewat Japri, silahkan. Maksudnya ngambil dari Google Room itu seperti apa? Saya nggak ngerti. Seperti artinya kita membuat link bukan di aplikasi yang ini yang Robert Hudek tadi. Iya, Pak. Kita masuk di Google. Silakan. Cuma tadi saya sampaikan kalau buat linknya di Gmeet di akun biasa yang tidak pakai aplikasi Robert Hudek tadi, artinya Kak Lino harus di situ menyematkan jamnya kapan, tanggalnya kapan, itu harus pasti. Artinya ketika Kak Lino misalnya, oh kita buat kesepakatan besok jam 8. Nah, ternyata pas sekian jam kemudian, oh ternyata nggak bisa jam 8. Kita undur jam 10. Itu linknya sudah nggak kepakai, harus bikin link baru lagi. Karena jamnya sudah lewat. Tapi ketika Kak Lino buat yang dirubah direct tadi, mau jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, itu linknya sampai hari ini pun, link yang pertama dulu, refleksi, sampai hari ini pun masih kita bisa buka. Tapi ketika si peserta buka link tersebut bukan pada saat atau jam yang sepakati, dia hanya akan sendirian di situ, nggak ada temennya, karena kelasnya belum dimulai. Itu bedanya, bisa dipahami Kak Lino. Jadi bedanya di situ. Kalau misalnya linknya Kak Lino buat yang di gambar Gmeet biasa, itu harus jelas waktunya kapan, jamnya kapan, tanggalnya kapan. Kalau udah lewat, nggak bisa dipakai lagi, harus bikin link yang baru lagi atau diedit. Artinya harus bikin baru intinya karena waktunya tidak sepakat. Itu aja bedanya. Kalau fungsi linknya sama, hanya bedanya di situ terkait dengan waktunya saja, waktunya kapan. Bisa dipahami, Kak Lino? Iya, Pak, tapi artinya bisa dipakai, Pak. Kenapa? Artinya bisa dipakai atau tidak, Pak, terserah. Hanya itu dari kita, Kak, atau bagaimana, Pak? Bisa. Cuman bedanya tadi ketika Kak Lino janjian jam 8, ternyata Pak kita dundur saja deh jam 11. Artinya ketika jam 11 itu mungkin udah nggak bisa dibuka. Sudah kadaluarsa salingnya. Kak Lino harus buat link baru lagi. Tapi kalau misalnya itu bisa berlaku sampai kapanpun, ya saya silakan. Tapi biasanya kalau ada waktu dibuka, misalnya jam 8, dibuka sampai jam sekian. Nah itu biasanya kalau nanti sudah berakhir waktunya ya linknya sudah angus gitu loh. Tapi ketika pakai dirubah tidak ini, sampai linknya masih ada saja, dibuka sebulan kemudian masih bisa gitu. Karena memang tidak ada batasan waktu. Itu bedanya. Fungsinya sama semuanya. Fungsinya sama, hanya bedanya di situ saja. Jadi silakan nanti dipilih. Yang pertama. Yang kedua, lebih mudah juga pakai Hudek ini karena memang lebih simpel dalam satu kolom buatnya. Langsung main room, langsung breakout room di situ. Itu gambarnya di situ mudahnya. Bisa dipahami ya kali ini ya? Iya, Pak. Silakan, ini pilihan. Saya cuma memberikan informasi. Silakan nanti pilih yang mana. Kalau menurut kalian enakan bikin di browser biasa ya silakan. Tapi kalau ternyata lebih enak pakai Robert Hudek ya silahkan. Karena ini kakak akan mengajar selama kurang lebih 2,5 bulan.
dan bikin linknya akan banyak. Artinya ketika Kak Lino bikin linknya di dalam Jimit atau dalam browser biasa, begitu itu selesai, linknya tidak akan kerekam. Tapi ketika dulu tadi dari yang pertama itu nama khususnya sama linknya masih ada, masih tersimpan di situ. Kecuali dihapus-hapusin kayak tadi ya. Ya, kalau saya hapus-hapusin kayak tadi hilang semua. Kalau nggak dihapuskan tadi semuanya ada di situ. Itu bedanya. Silahkan nanti pilihan. Oke, berikutnya. Kalau sudah selesai, dalam artian melakukan rekaman, di stop rekaman, silakan nanti kakak-kakak ambil rekamannya. Nih, ada nah, silakan nanti kakak ambil rekamannya di sini. Di klik titik 9 ini. Tidak nampak. Nih, diklik titik 9 ini, nanti kan ketika diklik ini akan keluarnya adalah apa? Kalau diklik yang titik 3 itu. Diklik 9 titik 9 ini keluarnya adalah yang biasa. Ada Drive, Jimit, apa kakak? Tampilan app, Kak. Ketika diklik ini ada keluar akun, Gmail, Drive, kalender, chat, sama Meet atau gambar kamera. Iya. Nah, saya nggak kelihatan di situ ya, di itunya nggak bisa dilihat ya. Iya kak. Apa cuma berubah nggak? Belum berubah kak. Oke, artinya ketika nanti sudah klik itu keluar, nah kakak klik Drive. Drive otomatis akan masuk ke Drive yang dipakai buat ngerekam. Akun yang dipakai buat ngerekam. Klik Drive, nah nanti di situ akan kelihatan link rekaman Jimit. Nah, link rekaman Jimit itu nanti silahkan kakak-kakak download dulu. Tahu kan? Download dulu kak. Kelihatan nggak yang ini sekarang? Berubah ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan nggak? Jadi klik Drive. Begitu Drive, nah dia akan masuk ke sini. Langsung nih kayak mau kayak nih, kelihatan ya? Gambarnya ada seperti ini. Iya. Nah, Ya, kelihatan. Ini bukan link YouTube ini link rekaman. Link rekaman nanti kakak-kakak download dulu. Di-download dulu. Kalau sudah di-download, nanti kan otomatis akan masuk ke file download ya di desktop kita. Nah, hasil file download itu nanti kakak-kakak baru buka YouTube. Nanti kakak-kakak buka YouTube. Bentar, saya sekalian biar clear. Ya kalau yang sudah terbiasa nggak apa-apa ngulang aja. Nah, kalau sudah nanti kakak buka YouTube, kelihatan ya, sudah ya. Belum kak. Layar YouTube-nya? Belum kak.
Nah, udah ya. Ya, di YouTube ini nanti kakak-kakak baru mengupload tadi link yang sudah di-download tadi dengan mengklik ini plus. Lihat kan? Nih. Lainnya belum kelihatan, Kak. Di layarnya kelihatan apa? Ah, ini baru mulai kelihatan, Kak. Iya, sudah terbagian link YouTube, halaman YouTube di share screen-nya. Belum, Kak, belum. Oh, sudah cuman belum. Iya, maksudnya layar kosong, YouTube kosong. Iya, layar kosong, Pak. Iya, karena saya nggak nyari, saya nggak buka YouTube filmnya. Saya hanya buka desktop YouTube. YouTube Studio. Kalau misalnya mau dibikin rame ya misalnya klik aja ini. Misalnya nih. Nah, kalau YouTube kan tampak seperti ini kan ya, nanti ya. Nah, tapi abaikan saja yang ini. Nah, nanti kakak-kakak klik yang ini plus. Bisa dilihat ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Ya, kakak klik yang plus ini, upload video. Nah, upload video tadi. Nah, upload video tadi, silakan kakak select file, kemudian file yang tadi yang sudah di-download, yang ada di desktop download, klik masukin sini, sudah proses dengan sendirinya. Cepat dan tidaknya tergantung lama waktu rekamannya, kemudian koneksi internetnya. Kalau 45 menit 1 JP itu sekitar 10 menit membuat link YouTube-nya. Nah, nanti link YouTube-nya itulah yang akan diunggah atau ditautkan di time spend yang akan dibayar. Karena time spend itu bisa dipautkan hanya link YouTube, bukan link rekaman. Jadi rekaman yang sudah dirubah ke YouTube. Itu nanti yang akan dirubah di situ. Jadi yang diupload adalah link YouTube, bukan link rekaman Jimit-nya. Jadi setelah rekaman selesai di stop, nanti paling lama 3 jam itu rekaman sudah masuk ke drive kita, silakan itu di-download, kemudian di-upload YouTube untuk dicarikan linknya. Begitu link YouTube selesai, nanti ditautkan di Pranala yang time spend yang itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ada di Pranala tersebut. Artinya kalau dia 2 JP berarti nanti waktunya akan kelihatan 90 menit. Kalau kakak menautkan link rekamannya itu hanya 89 menit, maka tetap akan warnanya merah bukan hijau. Itu artinya tidak akan dibayar meskipun hanya kurang 1 menit. Pastikan kakak ngajarnya paling tidak lebih dari 10 menit atau 5 menit minimal. Maksudnya jenis rekamannya. Itu kita akan bahas besok seperti apa menautkan. Artinya sekarang runutan dari mulai membuat link, kemudian mengambil rekamannya, menautkan kepada video di YouTube, dan besok akan kita coba menautkan dalam Pranala rekaman saat kita buka LMS. Itu sampai di sini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin Kak. Ya. Kak, ini berarti terkait dengan link YouTube yang nanti yang kita tautkan bukan link rekaman, berarti setiap rekaman itu selalu kita ubah menjadi link YouTube atau ke YouTube. Itu prosesnya seperti kalau kita biasa buat YouTube ya Kak, atau mungkin ada cara yang lain begitu Kak, seperti yang mungkin Kak Hardi sudah laksanakan selama proses fasilitator kami ini. Sama aja prinsipnya kan, jadi ketika buka halaman YouTube, desktop YouTube, silahkan klik plus yang tadi, upload video intinya. Mau video bentuknya apapun akan bisa dirubah ke situ, ke dalam bentuk link YouTube.
Artinya misalnya bentuk rekaman di dalam Gmeet ini adalah biasanya MP4. Ya. Bentuknya adalah MP4. Iya. Nah, ketika MP4 itu nanti linknya diupload di Pranala atau di Timespan itu nggak bisa karena invalid linknya. Karena dia maunya hanya YouTube. Iya, Kak. Ya, jadi harus dirubah ke link. Download rekaman itu sudah bisa dibuka rekamannya, tapi bentuknya adalah MP4. Nah, itu tidak bisa disematkan karena harus dibuka dulu ke YouTube dan linknya yang diambil. Nanti mau dipublish, langsung dipublish aja. Mau ada yang nonton, mau ada yang komen, nggak usah dipikirin. Yang penting linknya ada, di copy, dimasukkan ke Pranala rekaman itu, yang fungsinya adalah untuk nanti ditambahkan untuk penghitungan pembayarannya. Begitu, Kak Tari. Iya, siap, Kak. Ada lagi? Silakan. Baik, Kak, ini mungkin di luar materi kita, ini terkait saya ini, kasihan. Atas bantuan teman-teman saya sudah bisa mengupload seluruh tugas-tugas. Kira-kira menurut Kak Hardy ya, saya berjiwa besar, maksudnya mengakui apa yang hari ini dalam proses memang terlambat, bukan berarti tidak mau mengerjakan. Nah, ini juga akan terkait dengan peran admin. Terkadang admin tidak sering mengingatkan kita. Saya baru seminggu lalu baru diikut, dan itu seminggu lalu 2 kali aja diingatkan ke saya. Nah, ini kita kan tidak terbaca kelihatan apa yang kami sudah kirim. Mesti duduk teliti, kita sisir satu persatu pelan-pelan baru memang kelihatan. Makanya kemarin itu dari pagi di sini saya, menurut Kak Hardy, mungkin saya ingin dapat pencerahan dari Kak Hardy terkait dengan proses ini. Saya tidak kejar nilainya, tidak, tapi prosesnya ini kira-kira untuk saya sendiri progresnya kira-kira bagaimana, Kak Hardy? Memang kemarin saya sudah kontak Neles, sudah ini, dan Kak Hardy pun saya sudah kirim bukti, dan beberapa terakhir saya sudah laksanakan. Jadi mungkin Kak Hardy mohon bantuannya, gambaran dari Kak Hardy untuk kita di kelompok 2, kira-kira gimana terkait dengan proses kelulusan dan penetapan kelulusan ini, nanti itu diumumkan ataukah ada pleno khusus bersama dengan seluruh teman-teman PKG PJOK, dan dalam penentuan ini kira-kira kapan waktunya, mungkin Kak Hardy bisa kasih gambaran proses kita mendengar hasil ini bentuknya seperti apa. Mungkin Kak Hardy sudah lebih dulu kemarin di Banten, teman Banten, dan ini mungkin ada gambaran untuk kita di Maluku, Kak Hardy, atau untuk gelombang pertama prosesnya gimana kelulusannya. Oke. Ya, oke. Yang pertama, saya sebagai fasilitator hanya akan menilai apapun tugas upload yang dikirim. Dan setiap petugas itu untuk menilainya ada rubriknya. Jadi saya hanya menilai sesuai dengan rubrik yang ada, jadi tidak mengada-ada, dan saya nilainya adalah objektif. Ada tugas yang masih salah, saya tidak akan nilai, tapi saya akan komentari. Selama itu belum dirubah, ya saya tidak akan nilai. Karena memang tidak bisa dinilai kalau rubriknya tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan. Itu yang pertama. Informasi saja, masih ada beberapa tugas Kak Buce yang belum di-upload. Nanti silahkan dicek di LMS-nya. Kemudian terkait dengan kelulusan, itu nanti akan ditentukan oleh BGP. BGP akan menarik seluruh partisipasi, nilai, dan rangkuman dari LMS yang saya punya. Itu akan ditarik terkait dengan absensi, penilaian, nilai segala macamnya, dan administrasi yang lainnya. Itu akan dirapatkan internal di BGP, kemudian dengan pusat. Kriteria kelulusan sudah jelas. Nah, nanti ketika dinyatakan itu lulus, maka akan ada SK. SK dari BGP nanti di-share kepada seluruh peserta. Ini SK yang lulus dengan predikat baik, amat baik, atau cukup. Cukup saja sudah lulus. Artinya nilainya 70 sudah cukup. Jadi sudah lulus. Nah, nanti ketika sudah lulus itu akan di SK-kan dengan predikat. Nah, setelah di SK-kan nanti kakak-kakak akan diajak rapat lagi untuk menentukan kelas.
Yang sekarang sudah dibuat oleh BGP, kelasnya sudah dibuat. Tapi nanti ketika ada yang nggak lulus, kelas sudah dibuat, artinya kelasnya juga bubar. Jadi kasihan. Misalnya satu orang mengambil 15 orang, ternyata ada yang nggak lulus, ya sudah kelasnya bubar juga, nggak bisa ditambahkan ke kelas yang lain gitu. Jadi kelasnya juga bubar, artinya semuanya tidak berjalan. Begitu Kak Buce. Jadi nanti ada pengumuman resmi dari BGP dan nanti ada SK-nya dari BGP. Kak, untuk yang tadi Kak bilang beberapa tugas itu sudah selesai, sudah dikirim selesai. Oke, nanti saya cek. Karena saya cek terakhir sudah dikirim, Kak. Ya, saya cek semalam terakhir. Ales ya lulus. Ada lagi? Silakan. Karena itu proses nanti gimana kelulusannya itu kita diundang semua. Biasanya peserta diundang atau dalam Zoom atau Udacity-nya di mana, Kak? Hanya diumumkan saja lewat surat SK. Setelah itu nanti kakak-kakak akan diundang secara daring atau luring tergantung BGP-nya untuk penyamaan persepsi terkait dengan kelasnya, nanti tugas di mana, terus tempatnya di mana, kelasnya berapa banyak, itu nanti akan ada panggilan lagi. Luring atau daring itu tergantung dari BGP-nya. Untuk pertemuan membahas terkait dengan pelaksanaan diseminasi di gelombang 2. Yang harusnya 2 minggu lagi akan mulai. Karena ini besok kan selesai, jadi 2 minggu lagi atau seminggu lagi akan mulai untuk diseminasi di gelombang kedua. Begitu, Kak Buce. Siap, Oke, terima kasih. ada lagi silakan. Kalau nggak ada, sekarang silakan dipraktekkan tadi yang membuat link Gmeet-nya. Terserah, nanti silakan mau pilih yang mana. Tadi Kak Betsy kata sudah bikin linknya untuk Robert Hudek-nya. Silakan disematkan di dalam browsernya, dia lebih gampang kliknya. Terus kalau sudah silakan kakak-kakak mencoba masuk ke akun LMS 01 yang latihan. LMS 01 silakan itu dibuka dengan login, silakan diuprek, diklik sesuka hati. Mana yang kira-kira nggak dipahami, diklik ini keluarnya apa, diklik ini keluarnya apa, akan seperti apa, silakan dipahami, dipelajari, nggak akan rusak. Kalaupun rusak nanti bukan tanggung jawab kita, tanggung jawabnya si pemilik LMS. Pokoknya klik apa saja silakan, diutak-utik. Besok kita akan bahas itu satu persatu per fitur. Bagaimana mengelola fitur ini segala macam itu kita akan besok simulasikan selama 4 JP besok. Besok kita akan ketemu selama 4 jam, dari 4 jam pembelajaran, jadi ada sekitar 3 jam 60 menit. Jadi sekitar 180 menit. Iya 180 menit, silahkan nanti sepakati. Kalau bisa pagi lagi, kalau sore terlalu selesai malam nantinya. Jadi kita sepakati kalau bisa silahkan disepakati pagi saja, silakan nanti dengan kata dan teman-teman silakan sepakati. Dan kalau memang misalnya mau belajar bareng terkait dengan LMS, silakan nanti kalau mau ada inisiatif buka Zoom lagi atau Gmeet baru, silakan untuk belajar bareng-bareng terkait dengan penggunaan LMS yang besok akan kita simulasikan, dan itu harus kakak-kakak pahami karena besok kakak akan mengelola itu selama kurang lebih 2,5 bulan. Oke, itu ada pertanyaan? Jadi sebelum kita mulai besok buka-buka LMS latihan, Pak, silahkan coba dulu. Silakan Kalino. Pak, artinya Pak, saya mau tanya terkait mengenai link. Alangkah baiknya kita buat link yang kita artinya menjaga-jaga, artinya kita buat link. Kan ini pengalaman saya teman-teman yang lain, saya ini pengalaman belajar dengan Google Meet terus, Pak. Artinya kita buat link lalu kita kirim, nanti kita yang konfir. Kalau kita kirim link di mereka punya kelas, takutnya mereka bagikan untuk teman-teman yang lain. Karena ini masuk secara otomatis. Ini pengalaman saya, ini siswa bagi-bagikan link untuk mereka punya teman-teman. Takutnya kita punya anak-anak yang 15 ini, adik-adik yang 15 ini mereka akan bagikan, mereka punya link untuk teman-teman yang lain.
Iya, link Karena mereka rekaman. tidak diundang di sebagai peserta diseminasi. Makanya saya takutnya terjadi seperti begitu. Kita buat link yang kita setujui baru mereka masuk, tapi kalau kita buat yang tidak setuju mereka langsung masuk, maka akan lebih dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas, Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, ya silakan. Artinya kalau saya malah senang ada orang ikut, biar aja jadi ramai kelasnya. Meskipun dia hanya sebagai pengamat itu. Nggak apa-apa, silakan. Itu kan hanya link YouTube ya, link Jimit ya. Artinya ya mau dibagi ke siapa saja. Kalau perlu saya juga minta biar saya ngikut gitu kan. Nanti pengen tahu seperti apa kalau misalnya nanti itu kan saya bisa evaluasi gitu. Artinya nggak apa-apa. Kalau ada 50 orang masuk malah seru, malah rame. Tapi ingat, kakak hanya akan menilai orang yang ada terdaftar. Misalnya kakak, ini siapa? Kamu tidak berat, diusir itu juga nggak apa-apa. Atau dikeluarin juga nggak apa-apa, itu kan bisa. Terserah silahkan Kak Lino mau seperti apa. Atau mau privasi, ya berarti dijapri masing-masing. Atau kalau mau privasi, ya masukkan aja ke link di dalam LMS tadi. Cuman resikonya tadi ketika Kak Lino nggak paham 100%, malah akan rusak LMS-nya nggak bisa dipakai. Gitu. Itu gambarannya. Itu pilihan kalian, silahkan. Kalau saya senang kalau kayak 9 orang ini semuanya nggak nanya, tapi 50 orang banyak yang nanya, jadi kelas kita jadi seru gitu. Lebih banyak kan lebih enak ngajar banyak kan dibandingkan sedikit. Jadi kalau perlu undang aja semuanya suruh masuk ikut gitu. Meskipun nanti tidak dinilai gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau masalah itu. Oke, clear ya? Silakan nanti dibuka-buka LMS tadi sampaikan dan besok kita akan belajar itu. Mudah-mudahan besok tidak terlalu rumit dan semuanya bisa login. Oke? Kalau sudah tidak ada, kita tutup kegiatan hari ini. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Silakan nanti disepakati untuk pertemuan besok. Kalau sore sepertinya saya tidak bisa karena sore itu besok saya harus monet pendampingan individu dari mulai jam 1 sampai jam 4. Jadi kalau bisa pagi, tapi kalau misalnya besok pagi nggak bisa ya nggak apa-apa, kita undur ke hari Rabunya. Pak izin. Ya. Pak izin. Kalau dapat bisakah diundur di hari Rabu Kak, karena esok saya waktunya kontrol ke rumah sakit dan saya rasa bahwa pertemuan esok itu penting, saya harus ada Kak. Nggak apa-apa, silakan sepakati. Kalau besok nggak bisa ke Rabu. Maksudnya harus pagi ya. Iya Kak. Kalau besok harus pagi. Tapi kalau Rabu kapan saja jamnya. Silakan sepakati. Hardi, Tari jam 6 WIB biar jam 8. Jangan jam 6 Kak Buce. Jam 6 saya belum bangun. Tadi saya jam 7 saja ini belum mandi, saya belum cuci muka jam 7. Belum saya dan Hardi kan masih di WIB ini. Iya, jam 6 itu masih gelap di sini, belum izin kalau dapat pokoknya jangan esok kakak-kakak, mohon jangan esok, saya mohon diundur ke kalau besok ini bikin video tutorial, kirim berketunjuk beta nih datari yang nyambung. Ya. Siapa kece nanti beta buat? Itu pagi karena kalau sore saya nggak bisa. Tapi kalau hari Rabu itu kapan saja silahkan disepakati. Ya. Karena ada ANBK jadi memang jaringan kurang lancar di sekolah. Oke, baik Kak. Hari Rabu ya teman-teman, Katari besok itu. Silakan disepakati. Iya Kak. Kakak beta izin dulu untuk besok. Kalau untuk hari Rabu kayak memang beta yang bisa karena harus turun ke daerah yang tidak ada sinyal. Mana pelaksanaannya beta undurkan karena tatap mukanya hari Senin Selasa, makanya beta undur. Katari balik kontrol jam berapa Katari? Sekolah yang bersangkutan itu di hari Rabu Kamis untuk gelombang kedua. Kayak beta bisa di gelombang 1 ini. Besok saja nanti sesuaikan waktu dengan Kakak Tari. Kita kalaupun besok itu bisanya saya cuma malam, kalau pagi sampai sore jelas nggak bisa. Ya udah kita karena tanya biasanya nyantri.
Nanti kesediaan Kak Hadi aja kalau malam bisa nggak? Oke, saya bisanya jam 17 WIB, 16.30 WIB mulainya, free-nya. Oh, siap, Kak. 16 WIB itu berarti setengah 5, setengah 7 Ambon. ya di sana, artinya Ya, setuju. silakan nanti sepakati saja. Iya, setengah 7 Ambon. PT. Oke, ya sudah kalau begitu kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti dicoba-coba apa yang sudah sampaikan tadi terkait dengan pembuatan link Jimit, atau dicoba saja lebih enak pakai yang Budek atau pakai yang dari akun biasa atau dari browser biasa. Silakan nanti dicoba-coba. Terima kasih. Pakai ekstensi teman-teman supaya lebih cepat mudah. Ya, kita ketemu besok lagi. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Siap, terima kasih. Siang, kasih Kak. Ada Betsy, jaga bikin video tutorial lalu bagi di grup kelas. Siap Kak, Itu siap. ketemu mesti bikin akun baru, Kak. Betsy. Saya Dan pakai akun belajar ID. Tutorial, Betsy kirim tutorial yang Pakai kita- ID sah, belajar ID sah Kak Cey. Pakai akun belajar ID saja bisa, Kak Sem. ID belajar. Nah, Sabar, bicara-bicara kenapa Buci suka luar ini? Kenapa makanya dia paling biar apa nih anjing ini nih? Dia lihat sesu ada makanya dia keluar. Paling brengsek. Bukan. Dia sementara kegiatan tuh itu. Ya, Kamu dulu nih pakai biar Ada gue password betul. paling biar. nih, mau pembukaan ponta, banter nih Ino. Mau bukan pon kan, mau mampus ke patah leher kan? Weh, nilai mental kurang tuh. Bukan paling biadab. Betsy itu pakai akun katong punya ini sah. Pakai akun ID tuh ada, pakai ID belajar ada toh. Sebentar. Betsy nanti saya kirim tutorial juga beta ada mengajar Iyo, katong udah jam dia penghambat tuh. Udah Betsy kirim kakak ada Betsy kirim tutorial juga. Itu nanti beta hapus, beta pun dulu baru beta bikin tutorial, beta kirim. Oke, Secepatnya. Siap. Ketari, Ya. nanti beta telepon habis ini. Oke, Sampai Mas. dia buka kata sendiri ini berarti ini duduk jalur pribadi sendiri. Siap, Saya siap. barang Kak. ketemu waktu nih tuh kakak tuh, barang Iya. besok. Besok jam berapa, kakak? Malam, kalau biasa